Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Mauro Silstra tampaknya ya, kalau bisa dikatakan, kalau dari hasil pembicaraan saya dengan manajer dan juga sekaligus sebagai ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji, dia akan bertahan. Ya, jadi habis pertandingan Indonesia nantinya diuji coba lawan Mali di tanggal 15 dan tanggal 18 November ini, Mauro tidak akan balik ke Belanda atau memperkuat klub Volendam di Eredivisie, dan Pemarji mengatakan akan mengirim surat ya ke pihak manajemen Volendam, dan dia akan coba bertahan di Indonesia. Artinya ini demi merah putih, ya, Garuda di dada. Bagi Mauro Silstra, dia ingin memperkuat timnas U22 kita di SEA Games yang akan berlangsung, karena cabang sepak bola itu berlangsung dari tanggal 3 sampai 18 Desember yang akan datang. Makanya usai tanggal 18 lawan Mali, dia akan tetap stay ya, berlatih ITC dengan tim Garuda yang ditangani oleh Indra Safri. Nah, PSSI sedang terus ya berkomunikasi dengan pihak klub Mauro Silstra, juga pihak klub dari Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner kita tahu di Utrecht kan, dia bermain di Jong Utrecht, dan ini harus ada kirim surat ya, sehingga komunikasi itu terbangun dengan baik dan meminta klub untuk ada pengertian kerjasama yang bagus dengan federasi PSSI, di mana Ivar Jenner ingin juga dipertahankan, karena kan terlalu capek kalau balik lagi kemudian nanti diizinkan kembali oleh klubnya, balik itu terlalu capek ya, dianggap tenaga mereka akan terkuras dalam perjalanan yang begitu panjang antara 15-16 jam ya, Belanda ke Jakarta. Sehingga ini ya jalan yang diambil adalah coba untuk mempertahankan mereka, dan Pak Marji sudah mengatakan kemarin ketika saya menanyakan, Pak, apakah mereka harus balik ke Belanda memperkuat timnya kemudian balik lagi, kalau memang dilepas untuk memperkuat SEA Games ya, ini kan nanti soal waktu saja, dan Pak Marji sudah mengatakan kemarin bahwa mereka akan bertahan ya untuk bersama-sama berada di TC. Jadi selain Mauro Silstra juga ada Ivar Jenner, ada Dion Marks. Ya, Dion Marks juga kita tahu dengan tim U21 di Nijmegen. Ya, tentunya suratnya juga dikirim ke sana agar ada kerjasama yang baik dan diizinkan untuk memperkuat tim SEA Games. Bagi Mauro Silstra, memang ini pemain nomor 9 yang kita butuhkan di lini depan, dan dia seperti sudah tidak sabar lagi ya untuk bermain di SEA Games. Dan kalau dari sifat karakter Mauro Silstra ini, Pak Marji juga mengakui ini ya seorang anak yang baik ya, dan sangat disiplin dalam berlatih, punya kemauan keras. Nah, itu yang sangat bagus ya, tingkahnya yang baik ini yang membuat cepat beradaptasi di dalam tim, karena Pak Marji sudah mengenal lama dengan seorang Mauro Silstra, karena dia kan sebelum datang memperkuat dipanggil untuk SEA Games ini, Mauro sudah tahu bersama ikut di dalam FIFA Match Day ya, ketika kita sebelum tampil di putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia di grup B di Jeddah melawan Arab Saudi dan Irak. Mauro dipanggil, saat itu masih ditangani oleh PK atau Patrick Kluivert, dan dia bermain ya, sudah ada debut bersama dengan timnya senior ya, baik melawan Taiwan dan juga dengan Lebanon. Jadi dia sekarang coba dimaksimalkan karena usianya masih muda, 19 masuk ke 20, dan dia bisa bermain dengan timnas kita. Jadi itu dipanggil ya bersyukur bahwa dia bisa memenuhi panggilan itu dan datang dan cepat beradaptasi di dalam tim, dan ini disambut dengan baik tentunya oleh tim kepelatihan, baik coach Indra Safri ataupun manajer Pak Sumarji dengan kedatangan Mauro Silstra, juga sebelumnya ada Ivar Jenner dan ada Dion Marks. Meskipun sebenarnya kita masih bisa mendatangkan tim Haipens yang memang tidak tersedia bersama dengan SEA Games, dan juga ada beberapa pemain lainnya yang diharapkan bisa hadir, tapi sampai saat ini sudah ada 33 ya, dengan Luket yang masuk di dalam juga ikut rombongan terakhir, 2 pemain dari Liga Filipina juga ikut di dalam ya. Jadi dari 33 ini akan ada mengerucut jadi 23
di entry by name. Jadi ada 10 yang nantinya tersisi sebelum berangkat ke Thailand ya bertarung. Karena kita tahu bersama tim Indonesia itu ada di grup C ya, ada Singapura, ada Filipina dan Myanmar dari 3 grup yang ada. Sementara di grup A dan grup B itu masing-masing 3 tim ya, karena Thailand di A dan Vietnam sebagai favorit juga ada di B. Dan diharapkan bahwa ini pertarungan di babak semifinal dan final ini akan sangat ketat, ya tentunya sengit, dan pihak tuan rumah sepertinya menginginkan untuk ketemu dengan Indonesia di final. Karena mereka ingin membalas kekalahan dengan 5-2 waktu 2 tahun lalu ya di Kamboja itu, dan kita merebut medali emas di cabang sepak bola. Ini cabang yang paling bergengsi tentunya. Sehingga ketika Thailand menjadi tuan rumah mereka ingin ya bertemu kembali dengan Indonesia dan berhitung kembali. Namun bukan berarti mereka bisa menang. Karena dengan komposisi yang ada saat ini, kualitas kita ada saat ini, ya saya rasa kita bisa mempertahankan medali emas itu. Yang kita raih itu ketika 2 tahun lalu setelah lama tidak bisa dapat, 32 tahun menunggu sejak medali emas terakhir itu di Manila. Ya, sehingga sekarang udah dapat 2 tahun lalu. Sekarang coba dipertahankan untuk back to back. Indra Safri juga sebagai pelatih yang 2 tahun lalu di SEA Games. Karena saat itu masih ada Marcelino ya, ada Rido, ada Witan, bagus-bagus lah pemain-pemain saat itu. Dan kita berjaya. Semoga di Thailand untuk SEA Games tahun ini kita juga bisa berjaya untuk mengamankan medali emas di cabang sepak bola. Bagi pihak Kemenpora tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dengan tim ini, walaupun kita bermain di Thailand ya menghadapi tim tuan rumah, tapi kita punya komposisi pemain yang oke ya, yang punya kualitas baik ya, baik dari lini depan, tengah, ke belakang ya, penjaga gawang kita ya merata hampir di semua lini, dan saya tetap optimis dengan tim ini untuk berbuat yang terbaik. Cuma memang kita ingin menunggu ya bagaimana Mauro Silstra bisa mencetak gol pertama dia bersama dengan timnas kita. Itu yang dinantikan, dan memang ada semacam ambisi dari seorang Mauro Silstra untuk bisa mencetak gol ya, termasuk melawan Mali dalam 2 pertandingan di 15 dan 18 nanti uji coba ini, dan juga sampai ke SEA Games ya. Jadi saya pikir semoga apa yang dilakukan oleh PSSI dengan surat menyurat, ada komunikasi yang terjadi dengan pihak klub Volendam, dengan Jong Utre, dengan Neh, untuk bisa mempertahankan mereka itu ada, itu bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh pihak klub mereka, sehingga mereka tidak balik ke Belanda, tetap ada di sini. Karena kalau dihitung, kalau mereka nanti diizinkan bermain di SEA Games teman-teman, itu paling tidak 1 bulan ya Mauro, Ivar dan Dion Mark itu berada, karena kalau dihitung dari sekarang bahkan 1 bulan lebih ya, karena sepak bola itu kan kalau kita sampai ke final itu sampai tanggal 18 ya, jadi memang panjang mereka akan ada sini. Nah, itu akan jadi pemikiran tentunya, dan makanya PSSI coba untuk melobi pihak klub untuk bisa mengizinkan mereka bisa bermain, dan Pak Madi sudah mengatakan kemarin mereka akan bertahan ya bersama dengan timnas kita yang pada akhir bulan ini ya mereka akan bertolak ya menuju ke Thailand untuk mempersiapkan diri bermain di sana untuk cabang sepak bola. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.